alamat virtual dari lokasi yang tersedia. Yang kedua, penerimaan surat. Setelah mendaftar, semua surat dan paket yang dikirim ke alamat virtual akan diterima oleh tim impostal. Yang ketiga, pengelolaan surat. Pengguna dapat melihat dan mengelola surat secara online. Mereka dapat memilih untuk membaca dan memindai isi surat, mengirimkan surat ke alamat lain, menyimpan surat untuk diambil nanti. Notifikasi. Pengguna menerima notifikasi setiap kali ada surat baru yang diterima. Akses multi-platform. Jadi, akses multi-platform ini adalah layanan dapat diakses melalui aplikasi mobile atau situs web, memungkinkan pengguna mengelola surat di mana saja. Yang keenam, layanan tambahan. Layanan tambahan adalah e-postal juga menawarkan layanan tambahan seperti pengiriman paket, nomor telepon bisnis, dan ruang rapat. Sesuai kebutuhan, dengan sistem ini, e-postal memudahkan pengguna untuk mengelola surat dan dokumen tanpa harus berada di lokasi fisik. Pertanyaan ketiga, apa saja kelemahan yang dimiliki kantor e-postal virtual office tersebut? Jadi yang pertama itu biaya bulanan. Meskipun lebih murah daripada menyewa kantor fisik, biaya layanan bulanan dapat menjadi beban bagi beberapa pengguna, terutama bisnis kecil. Yang kedua, limitasi fisik. Limitasi fisik ini adalah layanan tidak menyediakan ruang kerja fisik yang dapat membatasi interaksi langsung dengan tim atau klien. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Seluruh sistem bergantung pada platform digital sehingga masalah teknis atau gangguan internet dapat memengaruhi akses. Yang keempat, keterbatasan dalam pengelolaan surat. Meskipun ada layanan pemindahan, beberapa pengguna mungkin merasa tidak nyaman dengan tidak melihat surat fisik secara langsung. Jadi yang kelima, masalah keamanan. Ada potensi resiko terkait privasi dan keamanan informasi jika surat atau paket tidak dikelola dengan baik. Pertanyaan keempat, apa saja manfaat menggunakan e-postal virtual office? Jadi yang pertama itu ada lokasi fisik. Dengan fitur-fitur ini, e-postal sangat berguna bagi pembisnis pengusaha. Alamat bisnis virtual memungkinkan pengguna memiliki alamat bisnis tanpa harus menyewa ruang fisik. Yang kedua, penerimaan dan pengelolaan surat. Surat dan paket dapat diterima dan dikelola secara online, memudahkan pengguna yang sering berpergian. Yang ketiga, keamanan. Meningkatkan keamanan surat dengan mengurangi resiko kehilangan atau pencurian. Yang keempat, fleksibilitas. Pengguna dapat mengakses surat dan paket kapan saja dan di mana saja. Yang kelima, ada penghematan biaya, mengurangi biaya sewa dan operasional yang terkait dengan atau individu yang memerlukan solusi pengelolaan surat yang efisien. Kesimpulannya adalah layanan yang menyediakan alamat surat virtual memungkinkan pengguna untuk menerima, mengelola, dan mengakses surat dan paket secara online. Dengan fitur seperti pengalihan surat dan pemberitahuan digital, e-postal memudahkan pengguna terutama yang sering berpergian atau bekerja dari jarak jauh untuk tetap terorganisir dan terkini mengenai kiriman mereka.